Shalom manusia Allah yang perkasa. Sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang awal dan terakhir Tuhan. La pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah sekali kita nyanyikan segala pujian hanya bagimu, segala pujian
pujian dan syukur bagimu. Oh haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan miliki Allah seperti-Mu. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang mulia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan di hidupku, di hidup kami. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang sangat hebat. Oh, haleluya. Kita nyanyikan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak kami sembah di atas segalanya. Kau pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Dan malaikat di sorga bersuka cita ketika pujian dinaikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan
penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Datanglah dan bertata Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sing it together, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Tuhan Yesus. Let's sing it together, church. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Biarlah Tuhan datang bertata di tempat ini. Oh, haleluya Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa kita. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan sekali, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kuagungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kuagungkan, oh kuagungkan Yesus Raja. Oh haleluya, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji di atas segalanya. Haleluya. Inilah ucapan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Semua malaikat bersuka cita ketika kami meninggikan-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Kau urapi. Apa yang keluar dari mulutnya menjadi kekuatan bagi hidup kami. Apa yang keluar dari mulutnya menjadi pedoman hidup kami. Sehingga hari demi hari kami akan semakin kuat berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman hidup ini ke dalam pengurapan-Mu ya Allah Roh Kudus. Sehingga olehnya kami diberkati dan nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan hormat. Shalom manusia Allah yang perkasa, masih dalam suasana sukacita Paskah,
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya telah meninggalkan begitu banyak kisah pada manusia sejamannya, teristimewa kepada para murid-muridnya atau orang yang percaya kepadanya. Peristiwa atau kisah-kisah yang terjadi di seputar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada masa lalu telah memberikan atau meninggalkan kepada kita umat Allah masa kini begitu banyak pelajaran-pelajaran penting. Salah satunya yang paling kuat adalah tentang iman. Bahwasanya beriman kepada Allah bukan hanya sekedar urusan melihat suatu bukti, akan tetapi beriman kepada Allah secara benar adalah urusan mempercayai Allah tanpa harus melihat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Kemudian kita menyambungnya dengan Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 24 sampai dengan 29, pasal yang sama, Injil Yohanes. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 20 ini telah memberitahukan kepada kita keadaan para murid-murid Tuhan Yesus setelah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan setelah kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus terjadi, kita menemukan ada 2 fakta kebenaran yang terjadi dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus Kristus setelah kematian dan setelah berita kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yang pertama,
bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus telah menimbulkan kebingungan bagi para muridnya sekaligus ketakutan. Apa yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 20 yang telah kita baca bersama tadi memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketika sepeninggalan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, mereka telah diliputi suatu keadaan di mana mereka menjadi sangat bingung dan menjadi sangat takut. Kebingungan itu terjadi oleh karena mereka harus menghadapi kenyataan di depan mata mereka bahwa Mesias, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang telah menjadi manusia, yang kepadanya mereka menaruh seluruh harapan hidup mereka, baik untuk urusan pembebasan mereka dari kuasa belenggu dosa, dari perbudakan kuasa iblis, pun pembebasan atas belenggu kuasa jajahan Romawi pada masa itu. Betapa Sang Mesias yang telah ditunggu-tunggu itu kemudian muncul di hadapan mereka. Mereka sudah melihat betapa kekuatan kuasanya di depan mata mereka. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh guru dan Tuhannya itu. Dan mereka menyaksikan itu. Sehingga mereka menitipkan dan menyerahkan seluruh pengharapan hidup mereka kepada Sang Mesias. Namun, ketika di penglihatan mata mereka mendadak, dalam tanda kutip, tiba-tiba saja Mesias, Sang Juru Selamat, yang kepadanya mereka menaruh seluruh harapan hidupnya itu, ditangkap, disiksa, dianiaya secara brutal, dan mati di kayu salib. Mereka menjadi sangat bingung. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib masih menurut mereka sama dengan telah membawa seluruh pengharapan mereka akan sebuah kehidupan yang lebih baik, yang selama ini telah mereka mimpi-mimpikan itu. Kemudian ketika Yohanes memberitahukan kepada kita keadaan para murid pada waktu setelah Tuhan Yesus disalibkan menjadi amat sangat takut. Ketika mereka berkumpul, mereka harus berkumpul di tempat-tempat rahasia tertentu. Pintu-pintu harus dikunci. Takut kepada siapa? Tadi sudah dikatakan di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mereka takut kepada penguasa setempat. Orang-orang Yahudi, para musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus, mereka takut karena sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, mereka merasa pasti mereka akan menerima imbas dari kematian gurunya yang telah disalibkan secara demikian luar biasa, memalukan dan demikian luar biasa sadisnya oleh para penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Karena penyaliban Tuhan Yesus Kristus telah diberikan sebuah label atau tuduhan yang dirancang oleh penguasa yang memang tidak menyenanginya, bahwa Tuhan Yesus telah dianggap sebagai pemberontak kepada pemerintahan resmi terkait menurut mereka. Tuhan Yesus telah menganggap dirinya adalah raja orang Yahudi. Dan itu berarti Tuhan Yesus menentang kekaisaran Romawi yang sah pada masa itu ketika mereka menjajah Israel. Dan kepada Tuhan Yesus juga telah dituduhkan oleh mereka bahwasanya Tuhan Yesus adalah penyesat agama. Orang yang menghujat Allah karena menganggap dirinya sama dengan Allah. Tentu di tuduhan-tuduhan seperti itu yang telah dirancang mereka dan membawa Kristus ke kayu salib. Setelah dia mati, para muridnya berpikir bahwa apa yang terjadi dengan gurunya pun nantinya pasti berimbas kepada
mereka sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian mereka menjadi amat sangat takut. Inilah situasi para murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengadakan pendekatan dari sisi manusiawi terhadap apa yang terjadi dengan para murid pada masa itu, dibingung dan ketakutannya mereka, maka pendekatan dari sisi manusiawi, sudut pandang manusia, kita akan merasa memaklumi apa yang terjadi dengan para murid pada masa itu terkait setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Secara psikologis kita akan berkata bahwa apa yang dirasakan oleh para murid yang kemudian terespon dalam tindakan mereka secara menjadi sangat ketakutan, itu adalah merupakan hal yang wajar. Karena mereka mengalami sesuatu kehilangan yang begitu berat. Suatu keadaan mendadak yang begitu menakutkan. Sehingga mereka juga menjadi terpukul, kaget. Mereka mengalami stres ketika harus melihat peristiwa itu. Pendekatan dari sisi manusiawi membuat kita merasa perlu memaklumi apa yang sedang dialami oleh para murid Tuhan Yesus di masa itu. Akan tetapi sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengadakan pendekatan dari sisi Allah, sisi ilahi, dari sudut pandang mata Allah, keadaannya justru berbicara terbalik. Apa yang saya maksudkan dengan pernyataan saya sekarang yang barusan ini? Yaitu bahwa apa yang terjadi dalam diri para murid-murid Tuhan Yesus sepeninggalan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib atau setelah dia mati, justru merupakan sesuatu hal yang tidak perlu terjadi dalam hidup mereka. Atau kalau dalam bahasa sederhananya saya mau mengatakan bahwa kebingungan dan ketakutan itu tidak perlu terjadi atas para murid jika kita melihat dari sudut pandang mata Allah. Mengapakah demikian? Sebab peristiwa salib bukanlah perkara kecelakaan bagi seorang Yesus dari Nazaret. Peristiwa penyaliban itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi mendadak. Dan salib bukanlah merupakan sebuah kekalahan atau ketidakmampuan Yesus orang Nazaret itu terhadap penguasa keji pada masa itu. Bukan. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Allah, kita akan menemukan dengan sangat jelas di sana bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukanlah merupakan sebuah kecelakaan. Itu telah dinubuatkan ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus Tuhan ke dalam dunia. Atau bahkan ribuan tahun sebelumnya ketika Injil mula-mula didengungkan di Taman Eden, waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan 10 telah menuliskan kisah penyaliban itu. Telah memberitahukan apa yang akan terjadi kepada diri Sang Mesias, Juru Selamat itu. Kita perhatikan. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Tapi dia harus menanggung apa yang harusnya kita tanggung. Itu maksudnya saudara. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bukankah Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, kiri dan kanannya? Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Jadi kalau kita mengadakan pendekatan dari sisi sudut pandang Allah, ketakutan dan kebingungan itu tidak perlu dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kita baca salah satunya dalam nubuatan Nabi Yesaya, kita sudah melihat dengan sangat jelas bahwasanya salib bukanlah merupakan kecelakaan bagi juru selamat Yesus Kristus orang Nazaret itu. Melainkan justru salib adalah jalan penebusan yang harus diambil oleh sang juru selamat itu. Dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukanlah berbicara tentang ketakberdayaannya Yesus Kristus terhadap keangkuhan dan kebrutalan para penguasa pada masa itu yang memfitnahnya dia, yang telah memfitnah dia dengan keji. Akan tetapi kematiannya di kayu salib adalah merupakan sebuah rancangan agung Allah, di mana hanya melalui saliblah, hanya melalui kematiannya di kayu saliblah, maka keselamatan yang telah dipersiapkan Allah baru dapat dinikmati oleh Anda dan oleh saya sebagai orang yang berada di bawah kutuk perbudakan kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri dengan sangat tegas telah memberitahukan kepada kita di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, dia berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bayangkan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Bagian selanjutnya hebat sekali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Aku memberikan nyawaku. Tak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Bagian terakhir, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, perkara salib itu. Dan saudaraku, apa yang telah ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 ini telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kepada para murid-muridnya, tetapi juga dikatakannya di hadapan orang banyak yang berkumpul pada waktu itu. Sehingga kematiannya di kayu salib bukanlah terjadi oleh karena kekalahan atau apapun, alasan yang sejenis dengan itu.
tetapi terjadi oleh karena kehendaknya atas nama misi yang harus dijalankannya berdasarkan apa yang telah Bapa katakan kepadanya. Amin. Terlebih lagi kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja merayakan beberapa minggu sebelum ini peristiwa Jumat Agung, kemudian Paskah. Bahwasanya bagaimanakah pembacaan tentang peristiwa Jumat Agung yang kemudian dilanjutkan dengan Paskah itu. Bagaimanakah situasi Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan di sana kita pasti menemukan bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan bukan cuma sekali dua kali kepada para murid-muridnya. Bahwa anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Dan harus menanggung banyak sekali penderitaan. Kemudian dia harus disalibkan. Dia harus mati. Namun kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Diucapkannya bukan cuma satu kali, dua kali. Jadi jika demikian saudara, kalau kita melihat kembali apa yang telah dikatakan oleh Yohanes pasal 20 tadi tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berada dalam situasi bingung dan situasi yang takut itu, kalau kita mau melihat keadaan para murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan kalau kita mau mencari alasan di balik apa yang terjadi dalam perilaku para murid itu, setelah beberapa pernyataan kebenaran Alkitab yang telah kita baca bersama ini, maka kita menemukan saudara bahwa ketika mereka menjadi takut dan menjadi bingung, hal ini terjadi bukan karena mereka tidak memahami apa-apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus atau apa-apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya berkaitan dengan Sang Mesias. Namun kalau mereka kemudian tidak memahaminya sehingga mengalami kebingungan dan ketakutan yang luar biasa itu, taulah kita bahwasanya mereka telah menolak, dalam tanda kutip, atau kalimat yang lebih halus lagi, mereka tidak bersedia menerima apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya, dan tidak bersedia menerima apa yang telah tertulis berkaitan dengan nubuatan tentang Mesias itu, oleh karena mereka telah memiliki pemikiran, pendapat, kepercayaannya sendiri bahwasanya Mesias tidak boleh mati. Sehingga apa yang tertulis dalam nubuatan tentang Sang Mesias, sehingga apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada mereka terkaitan dengan misinya selama dia di dunia ini, menjadi tidak didengarkan dan diterima dengan segenap hati oleh mereka. Akibatnya mereka terjebak di dalam situasi di mana iblis mempermainkan perasaan mereka, mengganggu mereka dengan memakai keadaan yang menakutkan itu. Dan inilah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan para murid setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kalau kita mau jujur, bukankah ini pun seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Orang percaya di masa kini, ketika kita tahu kita punya Allah yang sangat hebat,
yang senantiasa selalu mau menolong kita dalam keadaan situasi apapun. Bahkan ketika kita berada dalam situasi yang tidak punya pertolongan sekalipun. Namun apa yang hebat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita miliki ini, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, seolah-olah tidak memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan perasaan cemas, bingung, takut, frustasi, depresi. Seolah-olah apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dia tidak terlalu berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kalau kita mau mengakui dengan jujur, kebingungan dan ketakutan itu seringkali terjadi? Bukan dikarenakan kita tidak percaya Tuhan mau menolong kita dalam keadaan kita yang paling buruk sekalipun. Tapi masalahnya adalah seringkali hati ini susah untuk dikuatkan hanya oleh firman Tuhan saja. Seringkali susah untuk dikuatkan hanya oleh kebenaran firman Tuhan saja. Seringkali hati ini menjadi sangat sulit untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan saja. Kita lebih suka, kita lebih mau untuk menerima pertolongan Allah berdasarkan pendapat, berdasarkan pikiran kita, berdasarkan apa yang kita anggap baik, untuk kemudian kita berikan kepada Allah dan Allah menjalaninya sesuai dengan apa yang kita kehendaki dalam rangka menolong kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita mau menerima pertolongan Allah, tetapi tidak bersedia untuk menerima dan mempercayai firman Allah yang di dalamnya terdapat pikiran, pendapat, perasaan, isi hati Allah yang maha mengetahui lebih daripada siapapun, yang menguasai hari esok lebih daripada siapapun. Kita mau Allah menolong kita berdasarkan apa yang kita ingini, apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita maui. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini tentu saja mustahil. Sebab pendapat dan pikiran kita, orang berdosa, jauh daripada kebenaran. Sehingga dia tidak bisa dijadikan semacam patokan kebenaran oleh Allah untuk menolong kita. Hanya firmanlah satu-satunya patokan kebenaran yang tidak mungkin berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Sebab berkaitan dengan firman Tuhan atau perkataan Allah, itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu pribadi Allah sendiri. Bukankah Yohanes 1 pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga ketika kita mau untuk ditolong oleh Allah, sehingga ketika kita mau untuk melihat dahsyatnya kehebatan Allah dalam memelihara, melindungi kehidupan kita, umat yang percaya kepadanya, maka jalan satu-satunya adalah kita harus bersedia, meneguhkan hati, menerima, mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Hanya itu saja. Dengan kata lain, ketika kita tidak bersedia memegang firman, tidak bersedia diarahkan oleh firman, dan tidak bersedia untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan dalam mengarahkan kita menjalani kehidupan ini, maka saudara, kita pasti akan terjebak
di dalam ketakutan, kebingungan, keputusasaan, depresi yang hebat ketika kita harus menjalani hidup ini dan harus berjumpa dengan kenyataan sebagaimana yang dihadapi oleh para murid. Dan jangan lupa, setan mengambil kesempatan di situ untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus pun kemudian menimbulkan kebingungan juga bagi para muridnya. Teristimewa dalam hal ini adalah Thomas. Sekalipun dia sudah menerima laporan dari para murid-murid lainnya tentang kebangkitan guru dan Tuhan mereka. Saudara, coba kita perhatikan di sini. Kematian Tuhan Yesus membingungkan mereka dan menakutkan mereka. Sekarang kebangkitannya pun menjadi sesuatu yang bukan disambut langsung dengan sukacita gembira, tapi menimbulkan kebingungannya juga. Itu juga yang dialami oleh Petrus. Pun Thomas yang memberikan sebuah pernyataan lebih tegas berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, lebih tegas ke arah negatif. Ketika Yohanes 20 ayat 25 memberitahukan, maka kata murid-murid yang sudah melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan dengan sangat sukacita. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Apa yang terjadi dalam diri seorang Thomas? Kalau kita mau melihat dengan jeli, ini bukanlah sebuah upaya kehati-hatian untuk menjaga diri agar tidak terjebak terhadap pendapat atau opini orang lain kalau dia tidak membuktikan terlebih dahulu. Ini juga bukan sebuah usaha kehati-hatian terhadap sesuatu yang tidak bisa dipastikan keberadaannya dalam tanda kutip. Namun apa yang telah diucapkan Thomas, jujurlah kalau kita mau melihat ke dalam kebenaran firman. Apa yang telah diucapkan Thomas bahwa kalau dia belum mencucukkan tangannya ke dalam bekas paku di tangan Tuhan Yesus dan di dalam bekas tombak di lambung Tuhan Yesus, dia tidak akan percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematiannya. Apa yang dinyatakan oleh Thomas ini? Kalau kita mau melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan usaha kehati-hatian seperti yang tadi saya sudah katakan itu. Tetapi ini adalah sebuah penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Kok begitu, Bu? Iya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem, harus menanggung banyak penderitaan dari para penguasa. Dia kemudian harus mengalami aniaya dan harus mati. Tapi kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah mengajarkan itu kepada mereka. Bukan hanya kematiannya, tapi pun kebangkitannya sudah diberitakannya, diajarkannya kepada para muridnya. Jadi kalau Thomas setelah mendengar kesaksian para murid lainnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, namun kemudian dia bersikap skeptis, tidak percaya, itu bukan usaha kehati-hatian, saudara. Ini adalah sikap penolakan kepada firman yang diucapkan Sang Juru Selamat itu, Guru dan Tuhannya itu. Benar? Bukan usaha kehati-hatian. Lain urusannya kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan dan mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, saudara, ketika kemudian setelah Thomas mengatakan itu,
Dan Tuhan Yesus pasti tahu apa yang diucapkan Thomas. Namun hebatnya, dia sangat berbelas kasihan terhadap kebutaan Thomas, terhadap ketidakpercayaan Thomas, terhadap penolakan Thomas, terhadap apa yang telah dia katakan, dia ajarkan. Dia sangat berbelas kasihan. Terpujilah Allah. Oleh karena itu ketika di waktu kemudian, setelah Thomas mengatakan apa yang kita baca tadi, ketika murid-muridnya berkumpul di satu ruangan dan Thomas ada di sana, sementara pintu-pintu tetap terkunci. Walaupun kali ini mereka tidak lagi berada dalam keadaan amat sangat takut, berhubung mereka yang lain sudah tahu Guru dan Tuhannya sudah bangkit. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan dia menyapa Thomas secara khusus untuk membukakan dan mencelikan mata batiniahnya. Untuk mengajarkan kepada Thomas, kepada murid-muridnya yang lain, dan kepada Anda dan kepada saya saat ini. Bahwa inilah yang disebut dengan iman. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Yang tertombak itu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Betapa Allah berbelas kasihan. Dalam kelambatan kita, orang percaya, secara khusus Thomas, untuk merespon kebenaran firman-Nya, yang adalah kebenaran mutlak. Betapa Allah panjang sabar. Betapa dia selalu memberikan kesempatan kepada kita, kepada Thomas dan kepada siapapun. Sekiranya masih ada waktu, bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam iman kepada firman, sebab firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Bertumbuhlah di sana. Setelah Tuhan Yesus mengatakan apa yang kita baca di Yohanes 20 ayat 27 itu, Thomas, ayo cucukkan tanganmu ke bekas lubang paku di tangan Kristus dan ke dalam bekas tombak di lambungnya. Habis itu jangan gak percaya lagi. Apakah yang terjadi dengan seorang Thomas? Beranikah dia maju untuk kemudian mencucukkan, membuktikan bahwa oh ini benar Tuhan Yesus karena tangannya punya bekas luka. Oh ini benar, dialah Sang Mesias, anak Allah yang hidup itu. Oleh karena lambungnya yang tertombak itu, oh benar, sekarang saya percaya. Beranikah Thomas melakukan itu? Enggak. Ketika dia berhadapan dengan Allahnya, ketika Tuhan Yesus menantang dia untuk maju dan membuktikan dialah Yesus yang mati itu, yang sekarang telah bangkit sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman-Nya, Thomas dia berani melakukan itu. Apa respon Thomas terhadap tantangan Tuhan Yesus yang berdiri di hadapannya? Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku. Sebab cuma Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Dan tidak mati-mati lagi. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Respon Thomas terhadap kenyataan Tuhan Yesus yang bangkit, yang berdiri di hadapannya itu.
merupakan sesuatu yang penting. Namun ada yang lebih penting lagi daripada pernyataan itu. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri menanggapi apa yang dilakukan Thomas. Dia berkata terhadap Thomas, dia berkata kepada para muridnya, dan dia berkata kepada kita semua pada pagi hari ini. Ayat 29, Yohanes 20. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan di peristiwa hebat ini kepada kita pada pagi hari ini? Secara khusus kepada Thomas pada waktu itu. Dia ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya iman sebagai dasar kita mempercayai Allah tidak boleh berdiri berdasarkan bukti. Allah kasih bukti dulu dong, baru aku percaya kepadamu. Tuhan tolong saya dulu dong, baru saya percaya engkau sungguh-sungguh Allah. Itu bukan iman kalau begitu. Sebab kebenarannya Tuhan itu tidak bisa dan tidak mungkin salah. Dia adalah pribadi Sang Maha Benar. Maka berkaitan dengan firman atau perkataannya atau pribadinya yang kita percayai itu, dalam peragaan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus menyatakan kepercayaan kita itu kepada Allah. Dalam rangka iman yang benar, bahwa aku mempercayaimu Allah, sekalipun aku tidak melihat. Atau sekalipun aku belum melihat pertolongan, atau apapun juga yang kuharapkan. Namun aku tahu engkau adalah kebenaran itu, dan aku mengamini kebenaran itu. Itu saja. Itu baru iman yang benar. Oke? Semoga apa yang terjadi dalam diri Thomas, yang begitu menakjubkan di peristiwa ini, waktu Tuhan Yesus muncul di hadapannya dan menantangnya untuk menyentuhnya, untuk membuktikannya, inilah aku yang bangkit, tak terjadi lagi dalam diri kita. Tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita orang yang percaya. Cukuplah. Dari peristiwa itu kita berkaca, Tuhan tidak mungkin salah. Apa yang dikatakannya dalam firman-Nya tidak mungkin salah. Mustahil salah. Kalau Allah mengatakan aku menyertaimu, Dia pasti menyertai kita. Kalau Allah mengatakan aku menolongmu, Dia pasti menolong kita. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Aku bersama denganmu, Dia pasti akan bersama dengan kita. Tak perlu kita berkata, Tuhan buktiin dulu dong, biar aku lihat dulu Tuhan bersama dengan aku enggak. Cukuplah sudah pelajaran Thomas di sana. Kita yang memiliki kebenaran ini, berbahagialah. Supaya apa yang kita baca pada pagi hari ini, lewat peristiwa ini, kita semakin dibangkitkan dan semakin disingkapkan rahasia kebenaran firman Allah yang hebat itu. Oleh karena itu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi kehidupan kita saat ini, sesulit apapun keadaan yang sedang Anda hadapi saat ini, bahkan ketika Anda melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua jalan tertutup, saya mau memberitahukan Anda atas nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meragukan firman Allah. Kuatkan hati kita. Berpeganglah teguh kepada firman itu. Ketika hati ini resah, ketika hati ini bingung, katakan kepada hati kita,
Diamlah, tenanglah. Ada Allah bersama dengan kita. Dia pasti menolong kita. Karena itu, apa yang dikatakan firman, peganglah itu baik-baik. Percayailah itu dengan sangat teguh. Bahkan sekalipun kenyataan berbeda dari apa yang dikatakan Tuhan. Tapi jangan pernah melupakan, Allah tidak pernah gagal. Firman mustahil salah. Apa yang kita pegang, firman itu adalah kepastian hidup Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dengan demikian saudara, di perjalanan hidup, menghadapi situasi apapun, kita akan selalu berada dalam perlindungannya. Dengan demikian, tergenapilah apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 7 sebagai dasar kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hati kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu secara mutlak. Roh Kudus, Engkau membawa dan menuntun kami umat-Mu setiap hari untuk terus menerus melatih diri ini tunduk kepada pimpinan firman-Mu. Sehingga dalam situasi yang paling menggentarkan sekalipun, kami tidak takut menghadapi kenyataan hidup kami. Sebab kami memiliki kepastian iman atas firman yang kami baca, yang kami terima dalam hati kami. Bahwa Allah berserta dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami yang percaya kepadamu boleh menjadi tenang dalam segala situasi hidup kami. Karena kami tahu, Engkau yang kami percayai lebih daripada cukup untuk memastikan bahwa kami dalam kehidupan ini akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu yang memberikan pengharapan luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Kita akan bersatu dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Dan jika di antara Bapak Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tangan di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu dalam iman. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus menyertai kami dan menguatkan kami. Tentu Engkau melihat sekarang anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit, anugerah-Mu turun ke atas mereka. Sehingga mereka boleh disembuhkan dari setiap sakit penyakit dan kelemahan tubuh mereka. Bapa, terima kasih Engkau telah menanggung segala sakit pikir kami dalam tubuh Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu ini. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih sayang dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Memberkati Bapak Saudara dan saya. Sungguh roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan, rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, studi-Mu diberkati. Dimanapun kamu melangkah, Engkau menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya nyatakan berkat ini sah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap hidup berdasarkan iman. Kita akan bertemu kembali di ibadah yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.